Teman-teman, ini hasil pisang saya ya. Yang waktu itu saya tanam di bulan September. Cara perlakuan rintisnya sama dengan yang tadi ya teman-teman ya. Nah, ujung-ujungnya lama-lamanya bersih teman-teman, bawahnya itu. Ya. Ini di September. Nah, ini sudah banyak yang berbuah teman-teman ya. Ini hampir rata-rata yang tanaman di bulan September sudah berbuah semua. Namun belum ada yang panen teman-teman. Nah, itu ada sudah saya bungkusin plastik ya. Ini juga saya tambah pupuk. Ini pisang sanggar yang di dalam teman-teman ya. Kalau yang di luar ini ya, ini pisang 40 hari ataupun jiplok ya, ataupun kalau di Sumatera pisang putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ladang Hias. Kali ini channel Ladang Hias ya mau berbagi cara menanam batang pisang ya. Kebetulan ini lahan kita yang belum terbuka. Nah, jadi cara penanaman batang pisang cara sederhana, kita tidak melakukan perintisan secara langsung, secara global. Namun tanaman pisang kita bisa hidup ataupun bisa subur ya, teman-teman. Nah, ini ada salah satunya pisang tanaman pisang saya ya yang sudah saya tanam. Ini yang usia 2 bulan teman-teman, yang sebelah sini. Ya, yang ini baru sekitar 2 mingguan teman-teman. Ya, ini. Nah, ini tidak saya lakukan perintisan teman-teman. Maksudnya secara langsung saya rintis, jadi secara bertahap. Jadi teman-teman kalau yang waktunya sempit ingin bertani pisang ya, ini yang cara sederhana ya teman-teman. Dan cara lubangnya itu sangat sepele, simpel. Jadi nanti kalau sudah pisang itu tumbuh, baru kita melakukan perapian ataupun pembersihan lah rumput-rumputnya ya. Ini saya mau praktekkan cara menanam pisang yang belum dirintis ya teman-teman. Caranya sederhana, jadi di kebun kita yang masih hutan seperti ini, kita bisa langsung melakukan penanaman batang pisang ya. Dan nantinya pisang itu akan hidup, baru kita melakukan pembersihan secara bertahap. Kalau kita langsung merintis lahan, langsung kita bersih, ini sangat berat teman-teman ya kontaknya. Karena ketebalan khususnya di Kalimantan ya, rumputnya itu mudah tumbuh dan semaknya itu cepat tingginya ya. Ini dan ini masih hutan teman-teman ya, seperti ini. Ini saya coba menanam pisang secara sederhana. Nah, ini kebetulan batang pisang saya. Ini pisang kepok ya teman-teman. Saya ya kalau saya cari bibitnya itu ada yang masih kecil, ada yang paling besar paling segini teman-teman ya. Saya lakukan penanaman. Kalau sudah besar seperti ini teman-teman, ini kurang lebihnya nanti pisang ini belajar berbuah ini 9 bulan teman-teman. 9 bulan. Kalau yang seperti ini bisa memakan waktu 10 bulan. Nah, ini sudah hidup yang usia 2 bulan. Nah, sampai ujung sana teman-teman ya. Ini kurang lebihnya saya hitung lebarnya ini 15 batang dari ujung sana. Dan masuknya nanti ini karena masih rimbun atau hutan. Nah, ini mau saya tanamin secara bertahap. Dan saya tanam ini teman-teman, saya memanfaatkan waktu yang sempit teman-teman. Jadi waktunya itu sore, senggang pulang jam kerja, baru saya lakukan penanaman. Jadi ya kadang sehari 1 ataupun seminggu 5 batang seperti itu teman-teman. Nah, yuk kita langsung praktekkan teman-teman cara teknik menanamnya pisang di hutan ataupun di semak-semak ya, lahan yang belum terbuka. Nah, ini kebetulan pisang sudah siap ya, bibit pisang. Kita angkat seperti ini, kita bawa ke lokasi yang kita mau tanam. Ini kebetulan jalurnya teman-teman sudah ditanami.
Ya, zona ini ya teman-teman, kita lanjutkan karena ini sudah ada tanaman kemarin 1 minggu yang lalu. Kita sambung sebelah sininya teman-teman. Kita rintisnya sangat gampang ya. Jadi cuman khusus yang untuk kita tanaman pisang dulu. Nanti setelah pisang itu hidup, baru kita bersihkan secara bertahap. Nah ini contohnya teman-teman yang sudah saya tanam. Ini ya. Nah ini sama. Ini nanti kalau kita melakukan penyemprotan rumput teman-teman, kita semprot di sisi sini dulu teman-teman. Nah seperti ini kita semprot ya. Dan nanti kita kembalinya ke sini teman-teman. Kita kembali sebelah sini. Jadi pisang ini aman dari racun rumput. Jadi bertahap. Jadi rumput ini teman-teman jangan dibakar ya. Ini salah satunya adalah menjadi pupuk kompos yang nantinya untuk menyuburkan pisang itu sendiri atau tanaman pisang itu sendiri ya. Langsung aja teman-teman kita praktekkan. Nah untuk jarak teman-teman bisa menggunakan 4 meter per 5 meter kalau pisang kepok ataupun pisang sanggar ya. Nah, ini teman-teman kalau kita bikin jalur di sini teman-teman. Nah nih di sini langsung aja teman-teman kita sampai ketemu tanah. Taruh itu sedikit ini. Ini teman-teman kita sudah ketemu tanah seperti ini ya. Langsung kita menggunakan dodos ataupun tangkul. Nah, ini simpel aja. Karena di sini tanahnya itu nggak terlalu tebal ya teman-teman, ataupun tanahnya tipis ya. Karena kalau kita dalamin itu di 2 cangkul sudah berair. Nah, ini cukup teman-teman ya. Jadi juga sederhana. Lubangnya hanya untuk batang aja ya. Nah, ini ya. Seperti ini teman-teman, langsung. Nah, karena sudah masuk batang ya, akar ataupun bonggol bawahnya itu sudah terpendam tanah, kita baru tutup. Ini sudah jadi teman-teman. Dan nanti ya kalau sudah tumbuh seperti ini kita bersihkan pelan-pelan sambil kita sampahnya ataupun rintisan kita tumpukan ke bawah batang pisang ini teman-teman untuk jadikan kompos. Nah, enaknya kita bertani pisang teman-teman ya. Sekali kita tanam seperti ini ya. Ini nanti hasilnya nggak cuma sekali teman-teman. Ya. Jadi dia mengeluarkan anak, bisa kita panen lagi ya. Tapi alangkah baiknya kalau tanah seperti ini ya, kita lakukan sampai 3 sampai 4 batang. Konteksnya itu buah. Nanti setelah itu kita angkat kembali, matikan
pokok pisang ini kita pindah di sebelahnya, karena otomatis anak pisang itu ya dia akan semakin menaik di permukaan tanah. Alangkah baiknya kalau kita melakukan pembubungan, akar itu tertutup, batang pisang itu akan subur, besar, dan hasil buahnya akan besar. Enaknya kalau bahasa di sini teman-teman, tanam pisang itu sama aja kita menaruh ember di hutan, jadi bisa terisi air sendiri dengan air hujan. Jadi sangat gampang dan simpel, karena hasilnya bisa berulang-ulang kali. Beda dengan tanaman lain. Kalau tanaman lain kita potong seperti hortik yang lain-lainnya, kita melakukan penanaman kembali. Kalau ini sekali tanam, besoknya kita bisa panennya berulang-ulang kali. Ini nanti kita lanjutkan yang sebelah sana teman-teman ya. Kita ambil bibit lagi. Ini teman-teman, kita tanam lagi ya. Nih, sama kasusnya teman-teman. Ini betul-betul masih ini teman-teman ya, hutan ya, seperti ini. Belum kita rintis. Namun kita melakukan penanaman pisang. Tekniknya seperti ini teman-teman. Nanti kalau kita punya waktu ya kan, sambil pisang ini tumbuh, kita lakukan perintisan di sekitar pohon pisang. Jadi lama-lama nanti ini akan terbuka bersih. Kalau kita fokus langsung ke pembersihan, ini hutan ini memakan waktu yang sangat banyak teman-teman ya. Dan kalau kita upahkan ya lumayan. Jadi kalau kita waktunya pendek ataupun punya waktu sedikit, alangkah baiknya memanfaatkan teknik penanaman pisangnya seperti ini. Ya, ini sudah cukup teman-teman ya. Kita masukkan batang pisang. Ini sudah teman-teman ya. Ini sebentar aja sudah dapat dua batang pisang yang kita tanam sudah. Dan nanti selanjutnya teman-teman ya, ini ke sana dan masih hutan seperti ini.
kita sambil ngontrol batang pisang. Kalau kita mau lihat batang pisang kita kan sambil bawa parang teman-teman, jadi sedikit-sedikit kita rintis. Nah, seperti ini. Kalau tidak, kita lakukan perubahan semak-semak ini. Kalau yang batang pisang besar kita ya potong ya nantinya. Ini juga bisa juga kita lakukan penginjakan. Nah, ini. Kita injak seperti ini ya. Nantinya kita semprot. Nanti kita berikan contoh pisang yang sudah bagus, yang sudah mengeluarkan buah. Hasil karya awalnya seperti ini teman-teman ya. Nanti kita shooting ya di seberang sana tadi ya, yang pisang yang sudah jadi. Ya teman-teman, ini hasil pisang saya ya, yang waktu itu saya tanam di bulan September. Cara perlakuan rintisnya sama dengan yang tadi ya teman-teman ya. Nah, ujung-ujungnya lama-lamanya bersih teman-teman, bawahnya itu ya. Ini di September. Nah ini sudah banyak yang berbuah teman-teman ya. Ini hampir rata-rata yang tanaman di bulan September sudah berbuah semua, namun belum ada yang panen teman-teman. Nah, itu ada, sudah saya bungkusin plastik ya. Ini juga saya tambah pupuk. Ini pisang sanggar yang di dalam teman-teman ya. Kalau yang di luar ini ya, ini pisang 40 hari ataupun jiplok ya, ataupun kalau di Sumatera pisang putri. Ini sepanjangan jalan sana ya, sampai sana, dan itu juga sama sampai sana teman-teman. Nah, itu sanggar ataupun kepok ya. Ini hampir rata-rata berbuah semua. Karena sistem saya nanamnya itu 1 minggu 5 batang ataupun 8 batang ya. Ya sebisanya lah. Dan anaknya teman-teman kalau bisa jangan terlalu banyak anak di pokok pisang. Kita langsung buangin. Lakukan pembuangan. Ini saya lakukan pembuangan seperti ini. Ini sudah berapa kali dipotong, tetap subur anaknya. Ini saya biarkan anaknya 4, paling banyak 4. Ini tanaman induknya ya teman-teman, sudah berbuah juga. Sudah sebentar lagi panen, hampir ini merata sudah berbuah. Ya. Jadi hasilnya ya ini bersihnya seperti ini teman-teman ya. Nanti pelan-pelan nantinya kita sambil merawat pisang, sambil kita rintis kanan dan kirinya jadi bersih. Ya, sekian dari channel Ladang Hias, cara teknik tanam pisang di hutan ataupun di lahan yang belum terbuka. Semoga bermanfaat. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.